Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, serta bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Cerita Iklim, Fossil Free, Adidaya Inisiatif, PT PLN, 350 ORG Indonesia, Coaction Indonesia, NBRI, ISR, dan juga Jeda untuk Iklim. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sesi utama pada siang hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh teman-teman semua. Sebelum memasuki rangkaian acara pada siang hari ini, diharapkan kepada partisipan untuk mengganti format nama. Untuk para Rangers, yaitu Rangers _ nama, panitia menjadi GR _ nama. 2, diharapkan pada partisipan untuk tetap off mic selama acara berlangsung dan boleh unmute apabila diperbolehkan oleh panitia. 3, diperkenankan untuk mengaktifkan kamera jika tidak ada kendala, serta menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, mungkin dari teman-teman Rangers sudah penasaran nih, apa aja sih rangkaian acara pada hari ini? Oke, jadi rangkaian acara pada hari ini yang pertama ada pembukaan, yang kedua sesi materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi workshop, yang kelima penyerahan sertifikat dari panitia untuk pembicara, dan yang keenam adalah penutupan. Selanjutnya, kita akan ada sesi narasi terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi selamat menyaksikan. Keempat elemen telah bersatu. Kekuatan untuk mengalahkan monster asap tak hanya datang dari diri sendiri, tapi juga datang dari orang banyak. Sekumpulan orang dengan rasa dan tujuan yang sama dapat menyatukan dan memperkuat energi. Gwynmil mengajak orang-orang di sekitarnya, kakek sakti, dan warga desa untuk bersama mengalahkan monster asap. Nantikan cerita selanjutnya di rangkaian Green Ranger selanjutnya, yaitu Grand Closing. Nah, barusan kita sudah menonton perjalanan panjang dari Gwynmil nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke rangkaian acara pertama pada hari ini, yaitu sesi materi yang akan dibawakan oleh pembicara keren kita pada hari ini, yaitu Kak Fauzan Alfarisi. Nah, teman-teman Rangers, mungkin penasaran nih dengan pembicara kita. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Fauzan agar kita bisa mengenal lebih dekat sosoknya. Kak Fauzan Alfarisi merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2018 di Departemen Teknik Elektro. Saat ini kegiatannya adalah sebagai asisten laboratorium elektronika di Departemen Teknik Elektro, Kepala Divisi Elektrikal di Hydrostream Universitas Indonesia, Project Engineer dari Covent 20, Ventilator Transport buatan Universitas Indonesia, dan Lead Project Engineer dari Covent.id sampai sekarang. Wah, keren banget nih Kak Fauzan ini. Mungkin bisa kita sapa dulu nih ya Kak Fauzannya. Halo Kak Fauzan. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
Oke, oleh karena itu mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Kepada Kak Fauzan dipersilakan untuk menyampaikan materinya, waktu dalam layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Alivia udah bersedia jadi MC buat kesempatan kali ini. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut dulu kali ya. Nama saya Muhammad Fauzan Al-Farisi, biasa dipanggil Fauzan. Benar tadi saya sekarang lagi jadi asisten laboratorium elektronika dan teman-teman mungkin yang penasaran gimana cara untuk memproduksi eh, solar panel gitu, teman-teman bisa mampir ke laboratorium elektronika di sana eh, nanti dari teman-teman Aslab bakal nunjukin ke teman-teman gimana cara produksinya. Terus untuk dari saya sendiri pernah punya pengalaman itu bergabung di Hydrosteam Universitas Indonesia. Jadi di Hydrosteam itu kami membuat kapal yang menggunakan energi terbarukan yaitu energi matahari. Jadi di kapal kami itu energinya itu dari cahaya matahari gitu ya, menggunakan solar panel, ditangkap solar panel terus dijadiin energi gerak gitu. Jadi bisa menjalankan kapalnya. Oke, mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini kan kita bakal melakukan workshop ya, workshop mengenai solar panel gitu ya. Di sini saya mungkin akan sedikit memberikan sedikit pengenalan mengenai energi terlebih dahulu gitu ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, eh, energi itu dibagi dua untuk yang energi yang dibilang EBT gitu ya, energi baru terbarukan. Jadi dibagi dua, jadi ada yang namanya energi baru dan ada yang namanya energi terbarukan. Kalau dilihat dari artinya sendiri, energi baru itu merupakan sumber energi yang baru gitu ya. Yang itu tuh bisa dihasilin dari teknologi yang bisa terbaru ataupun tak terbarukan gitu. Nah, yang penting ini tuh teknologinya itu baru. Contohnya itu ada nuklir, ada hidrogen, ada gas metana batu bara, sama ada batu bara tergaskan. Nah, kalau misalnya satu lagi ada yang namanya energi terbarukan. Kalau energi terbarukan ini sumber energi terbarukan yang itu tuh daya energinya itu jika dikelola dengan baik itu tuh bakal panjang gitu, jangka panjang gitu. Nah, kata kuncinya ada di jika dikelola dengan baik gitu. Contohnya untuk dari energi terbarukan itu contohnya ada panas bumi, ada angin, energi angin gitu ya, ada bioenergi, ada matahari, ada air, dan ada perbedaan suhu lapisan laut. Nah kalau misalnya teman-teman tahu gitu kalau panas bumi itu kan sebenarnya dia ini ya sebenarnya dia bakal habis gitu kalau misalnya dieksploitasi terlalu berlebihan gitu, nggak sesuai kadarnya. Nah makanya di sini kata kunci dari energi terbarukan itu jika dikelola dengan baik gitu. Seperti itu. Next. Nah, ini ada sedikit fakta tentang energi matahari menurut beberapa sumber. Jadi matahari itu sendiri merupakan sumber dari segala energi. Kalau misal kita tahu gitu ya, energi angin itu kan ditimbulkan akibat adanya perbedaan suhu gitu di permukaan bumi antara dataran yang tinggi dan dataran yang rendah, sehingga nanti ada angin yang mengalir akibat perbedaan suhu itu. Nah, makanya dan perbedaan suhu itu kan bisa ditimbulkan akibat adanya panasnya matahari gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa matahari itu merupakan sumber dari segala energi gitu. Jadi sumber dari segala sumber lah intinya seperti itu. Lalu potensi energi matahari di Indonesia itu jika dimanfaatkan secara maksimal dia itu bisa mencapai 207.898 megawatt. Bayangkan teman-teman itu energi yang sangat besar ya kalau misal kita bisa memanfaatkannya itu dengan baik. Lalu selanjutnya itu lebih banyak ternyata gini, jadi lebih banyak energi matahari yang jatuh ke permukaan bumi dalam 1 jam dibandingkan dengan total konsumsi energi seluruh penduduk bumi itu dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 jam itu kalau misalnya energi matahari itu bisa ditangkap seluruhnya gitu ya, itu tuh bisa memenuhi kebutuhan energi seluruh penduduk bumi selama 1 tahun. Terus ada fakta yang mengejutkan lagi. Jadi matahari itu memancarkan energi yang setiap detiknya itu bisa memenuhi kebutuhan energi seluruh penduduk bumi selama 2 jam. Kalau misalnya tadi dalam 1 jam itu total konsumsi bisa dalam 1 tahun. Kalau ini setiap detiknya yang ditangkap gitu sama permukaan bumi itu bisa memenuhi kebutuhan energi selama 2 jam seperti itu. Next. Lalu ini ada metode untuk mengkonversi energi matahari menjadi listrik. Kita akan fokusnya di sini membahas untuk memanfaatkan energi matahari.
Jadi untuk mengkonversi energi matahari itu bisa dibagi menjadi dua ya. Ada yang dinamakan panel surya atau fotovoltaik dan juga ada yang dinamakannya kolektor surya. Eh, Kalau misalnya teman-teman suka lihat di atas rumah itu biasanya ada yang kayak buat water heater, nah itu dinamakannya kolektor surya. Nah perbedaan antara panel surya dengan kolektor surya itu, jadi kalau panel surya dia itu terbuatnya dari bahan semikonduktor dan dia tuh langsung mengkonversi dari si cahaya matahari itu langsung jadi energi listrik. Energi listriknya itu energi listrik DC yang dia tuh arusnya searah. Nah, sedangkan kolektor surya itu dia cara kerjanya dia mengumpulkan cahaya matahari. Jadi dia itu tuh bentuknya biasanya ada yang cekung kan kayak yang gambar yang sebelah yang tengah itu ya. Itu kan ada kayak panel terus cekung gitu. Nah, itu tuh nanti cahaya matahari itu difokuskan ke satu titik itu tuh untuk memanaskan suatu cairan yang ada di dalam satu tabung itu. Jadi cairannya itu dipanaskan sehingga menghasilkan uap, terus uapnya itu bisa memutarkan turbin sehingga gerakan dari turbin itu akan menghasilkan energi listrik. Tapi teman-teman mungkin yang tadi udah saya sempat sebut, mungkin di atas rumah itu suka ada kolektor surya. Nah itu tuh dia langsung aja gitu dari cahaya matahari dikumpulin jadi panas, terus panasnya itu untuk memanaskan air gitu ya. Seperti itu jadi cara kerja dari kolektor surya dan juga panel surya. Boleh next. Nah, terus untuk sekarang kita bakal lebih fokus lagi ke bagian panel surya ya. Kita coba kesampingkan dulu untuk yang kolektor surya. Jadi untuk sistem panel surya ini sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua buah sistem. Sebenarnya ada tiga, satu lagi itu dinamakan sistem hybrid yang merupakan gabungan dari kedua sistem. Jadi yang pertama itu ada sistem yang dinamakan on-grid. Mungkin ini materinya udah didapatkan ya di webinar sebelumnya, cuma di sini mungkin saya akan mention kembali gitu, akan mereview kembali. Jadi untuk sistem on-grid itu merupakan sistem fotovoltaik atau sistem solar panel yang dia itu menghasilkan dayanya ketika jaringan PLN itu tersedia gitu. Jadi untuk sistem on-grid ini cocoknya digunakan pada lingkungan rumah yang memiliki akses listrik selama 24 jam gitu. Jadi kalau misal kita lihat dari komponen yang digunakan pada sistem on grid ini, jadi ada tentunya ada solar panelnya, ada panel suryanya. Terus karena panel surya itu menghasilkan listrik DC atau listrik searah, makanya kita membutuhkan yang dinamakan inverter. Jadi inverter itu fungsinya untuk merubah dari sinyal DC, dari listrik DC menjadi sinyal AC atau listrik AC. Yang selanjutnya setelah dari sinyal AC itu baru bisa digunakan untuk keperluan peralatan rumah gitu ya, seperti mesin cuci, TV, kulkas dan lain-lain yang membutuhkan listrik AC gitu. Nah, terus untuk di sistem on grid ini juga kita bisa mengurangi biaya tagihan listrik dalam bentuk saldo. Jadi kita ibaratnya bisa jual listrik nih ke PLN gitu dengan cara sistem on gridnya ini. Jadi matahari kan si cahaya mataharinya dikumpulkan terus diubah jadi energi listrik. Kalau misalnya itu energinya dalam jumlah besar yang lebih dari kebutuhan listrik rumah teman-teman, itu tuh nanti dia bakal dialirinnya bakal belok gitu ya, bakal belok ke sistem PLN gitu. Jadi kita bisa ngejual listrik kita itu ke PLN. Nah, lain halnya sama sistem off grid. Nah, kalau yang sistem off grid ini kita membutuhkan yang namanya itu energi penyimpanan. Kalau di sini bisa yang paling mudah itu untuk energi penyimpanan bisa dalam bentuk baterai. Nah, untuk kelebihan dari sistem off grid ini dapat digunakan pada daerah yang terpencil gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya teman-teman punya villa gitu ya, yang di daerah yang belum ada akses listriknya, mungkin teman-teman bisa pasang untuk sistem listrik rumahnya itu pakai sistem off grid kayak gini. Nah, cuma kekurangan dari sistem off grid ini karena kita membutuhkan baterai atau penyimpanan daya, makanya instalasi awalnya itu lebih mahal, bahkan hingga 4 kali lipatnya. Dan untuk dari komponen ya dari off grid sistem off grid ini mungkin mirip-mirip ya sama yang sistem on grid, cuma di sini ada energi penyimpanannya aja. Jadi ada di kalau misal kita lihat gambar yang sebelah kanan bawah itu ada baterai. Jadi energi dari solar panel itu dihubungin ke baterai dan baterai itu buat menyimpan energinya. Cuma di sebelum baterai itu ada yang dinamakan SCC. Jadi SCC itu singkatan dari Solar Charge Controller yang fungsinya itu untuk mengatur gitu ya. Jadi kan untuk solar panel itu sendiri kan dia tuh nggak selamanya mengeluarkan daya yang sama gitu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana solar panel itu dia menghasilkan daya optimalnya gitu. Kalau misalnya
untuk solar panel sendiri biasanya di Indonesia itu mulai efektif itu dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang gitu. Nah itu tuh kan nggak selamanya konstan gitu ya, dan solar charge control itu fungsinya dia untuk menstabilkan gitu supaya dia itu bisa ngecas baterainya dengan baik kayak gitu. Boleh next? Nah, ini mungkin sedikit tabel perbandingan antara sistem off grid, on grid, dan juga hybrid. Kalau misalnya tadi off grid sama on grid kan udah dijelasin. Nah, cuma di sini ada yang hybrid. Nah, kalau hybrid ini merupakan gabungan dari sistem on grid dan juga off grid. Jadi di hybrid ini bisa dipakai baterai atau nggak pakai baterai juga nggak apa-apa. Jadi nanti sistemnya itu kalau misalnya baterainya udah penuh gitu, udah dicas penuh oleh solar panel, nanti itu bakal dibelokin ke sistem PLN. Nah, ini untuk sistem hybrid ini bisa digunakan pada jaringan listrik rumah yang itu tuh nggak 24 jam gitu untuk listriknya gitu. Mungkin ada pemadaman bergilir dan lain-lain, itu cocok digunain untuk yang PLTS hybrid. Seperti itu. Boleh next? Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari beberapa project yang bisa teman-teman buat dari solar panel mini gitu ya, dari solar cell. Jadi teman-teman bisa buat solar car yang kayak gambar sebelah kiri itu. Jadi teman-teman cukup menggunakan solar cell yang kecil, yang ukurannya kecil itu untuk menyuplai ke si motornya untuk menggerakkan si mobil-mobilannya itu. Terus teman-teman juga bisa buat center mini gitu ya, dibuat dari sistem yang kayak yang sebelah kanan atas itu. Jadi teman-teman bisa buat emergency lamp gitu ya, kalau misal mati lampu teman-teman bisa nyalain ini. Tapi tentunya berarti kan dicasnya itu pada siang hari dan baru bisa digunakan ketika gelap gitu, ketika teman-teman memang membutuhkan gitu. Nah, selanjutnya ada yang power bank menggunakan solar cell. Nah, mungkin nanti nextnya kita bakal hands on nih, bakal praktik, bakal melakukan workshop untuk membuat power bank menggunakan solar cell mini ini. Untuk si sistemnya bisa dilihat seperti gambar yang di bawah. Mungkin sekian dari saya untuk sesi pemaparan materi. Boleh next? Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Fauzan nih atas penyampaian materinya yang sangat insightful terkait panel surya. Menarik sekali ya Kak barusan materinya. Oke, nah sekarang untuk teman-teman mungkin kita akan move ke sesi tanya jawab. Jadi kepada Rangers atau hadirin yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengetik tanya di kolom chat atau bisa langsung menyalakan mic-nya untuk langsung memberikan pertanyaan. Oke, kepada para Rangers dan hadirin dipersilahkan. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya nih, Kak, mungkin aku bisa memulai pertanyaan dulu kali ya, Kak, karena ini materinya sangat menarik. Oke, mungkin untuk Kak Fauzan nih, Kak, kira-kira di Indonesia sendiri tuh lebih banyak menggunakan jenis fotovoltaik atau solar kolektor ya, Kak? Ya, makasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, itu banyakan mana sih antara penggunaan solar panel sama kolektor surya gitu. Itu tergantung dari kebutuhan tiap rumahnya. Apakah rumah itu pengennya energi matahari itu dimanfaatkan buat sistem kelistrikan rumahnya, atau dia itu buat water heater gitu ya, buat pemanas air gitu. Tentunya kalau misalnya kebutuhannya itu sebagai penyedia jaringan listrik, tentunya lebih cocok digunain itu panel surya, karena dia tuh langsung gitu ya mengubah dari energi matahari langsung jadi energi listrik. Sedangkan kalau misalnya menggunakan kolektor surya, dia ada tahapan tahapan dulu nih sebelum dia tuh jadi listrik. Jadi tahapannya itu dari energi matahari ditangkap, dikumpulkan jadi energi panas. Nah, panasnya itu untuk memanaskan suatu cairan gitu ya, entah itu cairannya apa, mungkin bisa dalam bentuk air. Nah, dari airnya itu kan eh, air itu kan bisa kalau dipanaskan terus kan bisa menguap ya. Nah, uap dari si cairannya itu bisa memutarkan turbin. Nah, turbin itu salah satu bentuk untuk kita mengkonversi dari energi gerak jadi energi listrik gitu ya. Jadi
kalau misal kita pengen memanfaatkan kolektor surya untuk sebagai penyedia jaringan listrik itu tuh agak ribet gitu. Jadi ada step tambahannya gitu dan untuk efisiensinya juga bakal berkurang gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen manfaatkan kolektor surya itu sebagai pemanas air, itu tuh langsung aja. Jadi dari si energi mataharinya dikumpulkan di sebuah kolektor surya. Nah, itu tuh langsung dipakai untuk memanaskan air. Nah, airnya itu nanti bisa ditampung terlebih dahulu atau bisa langsung digunakan gitu sama anggota rumahnya gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, Olivia. Oke, berarti bergantung pada pemanfaatannya ya, Kak. Apakah Iya, itu untuk betul. memanas air atau untuk menghasilkan listrik. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Priscilla Tiffany. Mungkin dari Priscilla Tiffany boleh nih on mic untuk bertanya langsung ke Kak Fauzan. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya aku minta maaf belum bisa on cam ya Kak. Aku mau nanya Kak, untuk tadi kan jenis panel surya ada off grid sama on grid. Nah, menurut Kakak dengan kondisi Indonesia sekarang baik dari segi ekonomi maupun geografi ataupun dari faktor-faktor lainnya, harusnya Indonesia tuh lebih mengembangkan panel surya off grid atau on grid ataukah seimbang gitu 50-50? Makasih Kak. Oke, ini langsung dijawab aja atau gimana, Olivia? Oh iya, boleh dipersilakan Kak, langsung Oke. jawab. Oke, thank you Priscilla pertanyaannya. Jadi kalau misalnya yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya untuk pemanfaatan di skala rumahan gitu ya. Cuma kalau misal kita pengen berbicara apa sih yang lebih cocok gitu ya mengingat kondisi ekonomi, kondisi geografis dan lain-lain yang ada di Indonesia sekarang, eh, itu kalau misalnya kita berbicara sistemnya yang besar yang ibaratnya itu tuh sebagai pembangkit listrik gitu ya, pembangkit yang skala besar, yang skala kota gitu ya, yang untuk menyalakan generator dan lain-lain, itu tuh lebih cocoknya ya tentunya pakai on grid gitu ya. Soalnya itu kan dari energi matahari terus dikumpulkan jadi suatu aliran listrik yang besar baru didistribusikan kepada rumah yang banyak gitu, kebutuhan yang banyak, konsumen yang banyak. Tapi kalau misalnya kita berbicara untuk yang skala rumahan, itu tuh mungkin kita bisa ngebagi jadi ke beberapa demografi gitu ya. Jadi mungkin untuk yang tadi kan udah sempat saya sebutkan juga sebenarnya untuk yang sistem on grid itu lebih cocok digunakan pada daerah yang dia itu memiliki akses listrik selama 24 jam gitu. Jadi nggak ada ibaratnya nggak ada giliran gitu ya untuk giliran pemadaman gitu. Nah itu lebih cocok digunakan yang on grid. Cuma kalau misalnya dari sisi yang off grid itu tuh kelebihannya dia tuh bisa digunakan pada daerah yang remote gitu. Kayak misalnya teman-teman nih punya villa gitu ya, punya villa di daerah yang mungkin agak sulit akses listriknya gitu. Tapi teman-teman villanya itu kebutuhan listriknya banyak gitu. Nah itu tentunya cocoknya justru yang sistemnya off grid gitu karena nggak ada alternatif lain gitu, nggak ada akses listrik dari PLN-nya gitu. Nah makanya lebih baik pakai yang sistem off grid. Cuma yang perlu diperhatikan juga untuk pengembangan dari solar panel sendiri sebenarnya di Indonesia menurut Kementerian SDM itu efisiensi dari solar panel itu sendiri dia sampai saat ini baru sekitar 19% untuk mengkonversi dari energi matahari itu jadi energi listrik. Jadi kebayangkan misalnya ada misalnya teman-teman punya solar panel gitu yang atap rumah teman-teman itu diisi semuanya sama solar panel. Tapi sebenarnya eh, seluruh energi yang tertangkap oleh si solar panel itu dari energi matahari yang ditangkap itu tuh yang terserap hanya 19%-nya. Jadi bayangin itu masih sedikit banget kan. Nah, makanya eh, itu juga yang menjadi apa ya sebab kenapa mungkin energi matahari itu untuk menggunakan sistem solar panel di Indonesia sendiri mungkin harganya masih agak mahal gitu ya. Jadi investasi di awalnya agak lebih tinggi dibandingkan kita pakai listrik yang langsung dari PLN yang itu pembangkitnya itu pakai batu bara kayak gitu. Mungkin itu apakah menjawab untuk Priscilla? Menjawab Kak. Oke Kak, makasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Priscilla dan Kak Fauzan. Berarti intinya Kak, tergantung aksesibilitas dan development dari power grid ataupun teknologi di daerah itu ya Kak. Betul. Oke, baik.
Karena sekarang sesi pertanyaan sudah habis dan pertanyaan juga sudah terjawab, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi workshop. Nah, untuk para Rangers nih dipersilakan untuk bersiap-siap. Jadi untuk menyiapkan alat bahan dan mungkin kepada para Rangers dipersilakan untuk on cam agar Kak Fauzan dan panitia dapat memantau progres untuk workshop dari kalian masing-masing. Jadi mungkin selama bersiap-siap bisa langsung sekarang sekalian on cam, teman-teman. Oke, ditunggu sampai 13.34 ya untuk on cam. Oke, sekarang mungkin sebagian udah pada on camera, dan kayaknya sepertinya udah nggak sabar nih Kak untuk dapat materi mengenai cara pembuatan mini solar panel dari Kak Fauzan. Oke, untuk itu mungkin kepada Kak Fauzan waktu dan tempat dipersilakan kembali Kak untuk menyiapkan workshop-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alivia. Di sini mungkin yang bakal share screen dari saya ya. Sebentar saya siapkan dulu. Ini udah kelihatan belum ya layarnya? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke. Nanti kalau misalnya ada suara yang kurang jelas, itu bisa diinterupsi aja ya. Takutnya sinyalnya kurang bagus. Oh iya, sebelumnya ingin mengingatkan nih dan memberitahu kepada teman-teman, kalau workshop ini sifatnya diskusi bebas, jadi jika di pertengahan dari teman-teman ada yang ingin bertanya, karena ada kendala mengenai alat yang kalian buat, mungkin bisa langsung ditanyakan dengan on mic dan bertanya kepada Kak Fauzan. Terima kasih. Oke. Di sini karena saya juga masih mahasiswa ya, masih sama nih kayak teman-teman Rangers di sini. Jadi santai aja ya, kita sama-sama belajar gitu ya untuk bikin sistem ini. Nah, sebelumnya di sini saya pengen sedikit ngejelasin nih tentang rangkaian yang bakal kita buat gitu ya, rangkaian yang bakal kita rangkai. Di sini kita tujuan utamanya atau output yang pengen kita hasilin di akhir itu kita mau buat power bank. Nah, power bank ini kita untuk ngecasnya itu ada dua nih, ada bisa pakai chargeran biasa gitu ya, dan juga bisa dari solar cell. Nah, solar cellnya di sini untuk sistemnya ini kan teman-teman udah dapat ya dari teman-teman panitia juga untuk komponen-komponennya. Nah, mungkin ini teman-teman bisa di screenshot untuk rangkaian ini supaya nanti teman-teman kalau misalnya ada sedikit ketinggalan dan bisa nyesuaiin itu bisa teman-teman lihat dari skematik rangkaiannya ini. Oke. Nah, sebelumnya saya pengen sedikit ngejelasin dulu nih tentang komponen-komponen yang bakal kita pakai. Nih, sebentar. Nah, pertama itu kita bakal ngegunain solar cell. Tentunya kita pakai solar cell untuk mengubah dari energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi untuk spesifikasinya sendiri dia dari produsennya bilang dia itu 1,1 watt peak. Nah, kenapa ada peaknya, ada kata-kata peak di akhir dari wattnya. Jadi watt itu merupakan satuan daya ya teman-teman. Dan peak ini dibilang peak ini karena untuk solar cell ini dia itu nggak selamanya bakal ngeluarin 1,1 watt ini. Jadi dia itu tertingginya dia bakal ngeluarin 1,1 watt. Nah, dia kapan sih ngeluarin daya 1,1 watt ini ketika cahaya yang ditangkap itu dia mencapai titik puncaknya gitu ya. Jadi cahayanya yang ditangkap itu benar-benar terang lah gitu. Jadi itu saat yang tepat di mana dia mengkonversi hingga 1,1 watt. Nah, untuk voltasenya itu dia bervariasi, tapi tertingginya itu di 5 volt dan untuk arusnya itu dia 220 mA atau 0,22 ampere seperti itu. Nah, ini teman-teman diperhatikan polaritasnya untuk dari solar cell ini. Jadi mungkin di bagian belakang itu bakal ada jalur seperti ini.
Nah, ini ada jalur yang positif dan juga jalur yang negatif. Nanti teman-teman selama merangkai diperhatikan untuk polaritasnya. Jangan sampai kebalik antara positif dengan negatif. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu ada dioda. Nah, dioda ini dia fungsinya itu sebagai penyarah. Penyarah apa? Karena kan arus dari solar cell yang kita pakai itu kan dia satu arah ya. Dia tuh ibaratnya pengen ngecas si baterainya itu. Kita nggak mau si solar panelnya itu justru dicas dari si baterainya. Nah, makanya kita butuh penyarah ini supaya nggak ada arus yang ngalir dari baterai ke solar cell-nya. Karena kalau misalnya ada arus yang ngalir dari baterai ke solar cell, justru itu bakal merusak sistemnya. Nah, makanya kita butuh pengaman. Jadi dioda ini fungsinya sebagai pengaman. Dan dia itu bisa mengalirkan arus hingga 1 ampere untuk spesifikasinya. Karena tadi kita pakai solar cell-nya itu yang 220 miliampere, jadi kita pakai dioda yang ini tuh aman karena dia tuh dari spesifikasinya bisa sampai 1 ampere. Nah, kita juga perhatikan polaritasnya untuk dioda ini. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk di komponen dioda ini, jadi ada bagian yang berwarna bergaris putih ya. Nah, bergaris putih ini dia menunjukkan bagian negatifnya. Jadi kaki positifnya justru yang bagian yang banyak hitam ya. Sedangkan kaki negatifnya itu yang bagian ada strip putihnya. Nah, nanti diperhatikan polaritasnya pada saat teman-teman menghubungkan si dioda ini ke sistemnya. Ini mungkin saya balik lagi dulu ke sini. Jadi untuk diodanya ini nanti bakal dipasangkan seperti ini. Jadi bagian positifnya bakal ketemu dengan positif dari solar cell dan bagian negatif dari diodanya bakal ketemu dengan modul charger USB-nya. Nah, modul komponen selanjutnya yang bakal kita gunain itu ada yang dinamakan modul charger micro USB. Kenapa dinamakan micro USB? Karena di sini portnya kita bisa memberikan daya dari chargeran yang menggunakan ujungnya itu micro USB seperti ini, kayak chargeran handphone Android gitu ya. Nah, fungsi dari komponen modul charger ini tuh dia untuk menstabilkan tegangan dari solar cell ke baterai. Jadi kita kan bakal nyambungin si modulnya ini kan bakal jadi jembatan antara solar cell dengan baterainya. Nah, fungsi dari modul charger ini tuh dia untuk menstabilkan tegangan karena kan tadi kan dari solar cell itu dia nggak selamanya bakal ngeluarin 5 volt gitu ya. Nah, ini fungsi dari micro USB ini untuk ngestabilin gitu supaya nanti tegangan yang masuk ke baterai itu bisa stabil dan keluarnya itu berapa volt. Nah, untuk spesifikasi dari modul charger ini dia bakal ngecas baterai yang dia itu pakai tegangan 3,7 volt. Atau dengan kata lain, jadi ketika ada solar cell yang memberikan tegangan 5 volt, nah tegangannya itu bakal diturunkan menyesuaikan dengan baterai yang digunakan. Nah, untuk baterai yang digunakan itu baterai yang 3,7 volt. Nah, kita juga perhatikan polaritasnya. Di sini ada kaki in plus, ini tuh input plus dari solar cell, dan ada kaki in min, ini tuh input minus dari sisi negatif dari solar cell-nya. Terus ada bat plus dan ada bat min di sini tuh untuk kita kaki bat plus ini tuh untuk dihubungkan ke bagian positif dari baterai, sedangkan untuk bat min ini untuk dihubungkan nanti ke bagian negatif dari baterai. Nah, komponen selanjutnya yaitu ada baterai yang tentunya fungsinya itu untuk menyimpan daya karena ini kan kita namakannya itu rangkaian power bank gitu ya. Jadi fungsinya memang dia untuk menyimpan sebagai daya cadangan untuk ngecas HP gitu. Nah, untuk spesifikasi dari baterai yang kita gunakan dia itu punya tegangan nominal 3,7 volt. Maksudnya tegangan nominal itu tegangan kerjanya gitu ya, tegangan yang biasanya kita gunakan untuk perhitungan. Nah, tegangan 3,7 volt ini didapatkan dari yang tadi, dari kalau nggak dari charger, dari solar cell. Nah, kayak gitu. Nah, kita perhatikan juga polaritasnya dari baterainya. Jadi untuk polaritas dari baterai ini, kalau misal kita pengen tahu mana bagian positif, mana bagian negatif, kita bisa lihat dari permukaan si ujung baterainya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di baterainya yang ada di teman-teman sekarang, jadi baterainya itu ada yang bentuknya itu ada kayak cekungan gitu dan dia permukaannya itu lebih sempit lah dibandingkan bagian yang negatifnya. Jadi kalau misalnya ini di gambar yang saya tunjukin ini, dia itu bagian positif itu yang bagian atas yang dia tuh ada lekukan-lekukannya di bagian selimut baterainya. Dan kalau misal bagian negatif itu yang bagian bawah ini, yang dia tuh rata, dia tuh permukaannya itu lebih luas dibandingkan permukaan yang positifnya. Kayak gitu. Lalu komponen selanjutnya ada yang dinamakan modul USB booster. Jadi USB booster ini tuh dia untuk menaikkan tegangan gitu ya.
kenapa sih kita butuh modul penaik tegangan ini? Karena kan tadi kan dari baterai itu kita pakai 3,7 volt ya. Sedangkan baterai HP itu dia untuk dicas itu butuh minimal 5 volt. Dia butuh tegangan 5 volt untuk ngecas baterai. Nah, makanya fungsi dari modul USB penaik tegangan ini tuh untuk menaikkan tegangan yang tadinya 3,7 volt menjadi 5 volt sehingga siap digunakan untuk ngecas baterainya HP teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan juga polaritasnya di sini ada kaki plus dan ada kaki minus. Ini jangan sampai kebalik. Dan ini kenapa dinamakan modul USB gitu ya, ada kata-kata USB karena di sini outputnya itu nanti kita bisa hubungkan dengan kabel USB gitu ya. Untuk ke HP teman-teman kan kayak ke power bank biasa gitu. Jadi teman-teman butuh kabel data yang itu tuh dihubungkan antara power bank sama HP-nya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada komponen push button switch. Jadi ini tuh fungsinya sebagai saklar. Nanti teman-teman buat ngehubungin si saklarnya ini diperhatikan letak kaki dari penyambungan komponen saklar ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada 6 kaki kan. Nanti teman-teman hubunginnya itu buat kaki yang di solder itu di bagian sini. Di bagian kaki yang sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kita bakal ngebiarin bagian yang tengahnya ini kosong. Jadi nanti nyambungin kabelnya itu di bagian sini sama bagian sini. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut lewat video di tahapan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa mulai tahap penyusunan dari modulnya. Pertama-tama teman-teman siapin dulu nih alat dan bahan yang bakal digunain. Nah, teman-teman bisa mulai panasin solder sama siapin komponen-komponen yang bakal digunain ya. Di sini kan teman-teman udah diinstruksikan untuk membawa atau menggunakan solder. Nah, untuk sedikit mengingatkan teman-teman, kita bakal menggunakan solder di mana solder ini akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Dia itu suhunya bisa berkisar antara 200 hingga 450 derajat Celcius. Maka dari itu teman-teman harap diperhatikan ya untuk si penggunaan dari solder ini. Jangan sampai ujung solder ini atau bagian yang panas dari solder ini mengenai tangan teman-teman. Dan diperhatikan juga untuk tempat kerja atau tempat untuk teman-teman menyolder komponen-komponen ini, jangan sampai si soldernya ini dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar gitu ya. Soalnya ini kan panas nih suhunya. Nah, nanti kalau misalnya dekat komponen yang mudah terbakar, dikhawatirkan itu bakal membuat percikan api dan membakar gitu ya, membakar bahan-bahan yang mudah terbakar. Di sini teman-teman bisa siapin soldernya, terus siapin komponennya juga. Tadi yang udah dijelasin ada mini solar cell-nya, terus ada modul USB penaik tegangan, terus ada modul charger micro USB, terus ada baterai, ada dioda penyearah, terus ada switch, sama teman-teman butuh yang namanya kabel untuk menghubungkan antar komponennya. Mungkin sambil teman-teman nyiapin, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Oke, jadi tahapan selanjutnya ini kita bakal nyatuin ya tahap 2 dan tahap 3 ini. Jadi tahapan yang harus dilakukan teman-teman siapin dulu nih si modul modul USB penaik tegangannya, sorry. Jadi di sini teman-teman siapin modul USB penaik tegangannya, terus teman-teman siapin juga kabel ya, kabel yang berbeda warna. Jadi ada satu yang dia itu warnanya terang dan satu yang warnanya gelap. Fungsinya apa? Supaya teman-teman nggak kebalik nih antara bagian yang sisi positif dengan bagian yang sisi negatif. Nah, di sini saya ngegunainnya untuk kabel yang bagian positif itu kabel yang berwarna merah, sedangkan yang bagian negatif itu kabel yang berwarna coklat di sini. Nah, ini kita bakal menjadikan referensi gitu ya untuk kita melakukan penyambungan di tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Jadi kalau misal bagian yang positif itu kabelnya warna terang, kalau misalnya bagian negatif itu kabelnya warnanya gelap. Nah, terus teman-teman bisa menyolder modul USB penaik tegangan ini untuk yang sisi negatifnya ini dihubungkan ke kabel yang warna gelap, terus yang sisi positif ini ke kabel yang warna terang. Nah, terus yang kabel warna terang ini, yang warna merah ini, teman-teman hubungin ke switch seperti pada gambar nih, kayak gini ya. Dihubunginnya ke kaki
kiri sama yang kanan, tapi di salah satu sisi aja. Ini kan ada 2 baris ya, ada 2 baris 3-3 gitu. Dia strukturnya 3-3. Nah, teman-teman pilih salah satu sisi aja. Jadi salah satu sisi kan cuma ada tiga kaki. Nah, itu teman-teman solder untuk kakinya itu di bagian kanan dan kirinya aja, yang tengahnya biarin. Nah, mungkin gambarnya seperti ini. Selanjutnya mungkin saya bakal nampilin video buat gimana sih proses penyolderan ini. Ini bisa teman-teman simak videonya. Ini sambil teman-teman lakuin juga ya. Jadi teman-teman Rangers di sini sambil ikutin tahapan-tahapan dari penyusunan modulnya ini. Di sini kita kan siapin dulu si komponennya. Yang pertama ini kita bakal nyolder si modul USB penaik tegangannya. Di sini saya pakai 2 kabel ya, yang udah tadi saya bilang. Bakal pakai kabel yang warna terang sama warna gelap. Kabel terang itu untuk warna merah itu buat sisi positif, dan kabel gelap itu untuk sisi negatif. Nah, di sini teman-teman bisa mulai solder menggunakan timah. Jadi ada timah di sini tuh fungsinya dia itu untuk merekatkan gitu ya, untuk merekatkan antara kabel dengan komponennya. Di sini teman-teman panasin si timahnya itu di bagian yang in plus, in positif, si kabel warna merahnya atau kabel yang warna terang. Teman-teman di solder aja. Terus mungkin kalau misalnya soldernya teman-teman itu belum panas, nanti bakal agak lama karena untuk kita melelehkan timah itu dia tuh butuh suhu yang tinggi. Jadi ditunggu aja, ditunggu. Jadi teman-teman sambil nyolder itu sambil ditekan gitu aja, sambil ditahan sampai dia tuh panas, sampai benar-benar si timahnya itu meleleh, terus merekatkan antara kabel dengan komponennya. Ini teman-teman sambil ikutin aja ya untuk tahapannya. Nah, teman-teman lakuin di tempat kerjanya teman-teman masing-masing. Nah, di sini untuk si kabel positifnya atau kabel warna terangnya, kita bakal hubungin ke switch-nya. Nah, switch-nya ini sendiri kita bakal nyoldernya itu di salah satu sisinya dulu. Nih. Kita bakal nyolder di salah satu kakinya dulu. Teman-teman boleh tentuin yang mana untuk jadi referensinya ini. Asalkan itu tuh berada di ujung-ujung dari si switch-nya. Nah, kalau di sini saya pakainya di pin yang sebelah situ, kalau teman-teman lihat dari videonya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman susah nyoldernya, kayak komponennya gerak-gerak, teman-teman butuh pengganjel gitu ya. Kalau di sini saya punya pencapit buat dia itu supaya komponennya itu nggak banyak gerak ketika saya solder. Nah, ini emang agak susah kalau misalnya teman-teman nggak dikasih penyangga atau pencapit. Teman-teman mungkin bisa dikasih senderan gitu supaya komponennya nggak banyak gerak. Nih teman-teman disolder ke salah satu kaki dari switch-nya, dari saklarnya. Oke, di video dipastiin itu tuh kabel sama komponennya udah ke solder dengan baik. Kalau misalnya masih ragu, coba agak ditarik-tarik dikit aja, tapi jangan terlalu keras. Terus kalau misalnya udah nggak lepas, tandanya itu solderannya udah cukup kuat. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah nge-solder si kabelnya ini ke salah satu pin dari switch-nya ya. Nah, kita selanjutnya itu nyolder kabel lagi ke switch-nya. Nah, untuk pin yang mana kita pilihnya yang ini, yang berseberangan, yang ngelongkap dari si pin tengahnya. Jadi kalau misalnya saya solder di sini kan tadi yang sebelah kanan ya, berarti ini saya soldernya itu di sebelah kiri, yang pin paling kiri gitu. Jadi kita bakal ngelongkap si bagian yang tengahnya, si switch yang tengahnya, si kaki pin yang tengah.
Ini hati-hati ya teman-teman ngegunain soldernya. Terus untuk asap yang ditimbulin dari pembakaran timah atau pemanasan timah itu jangan dihirup karena itu asapnya itu beracun. Jadi jangan dihirup. Kita solder nah di kaki yang bakal ngelongkap si pin yang tengah. Dan nanti hasilnya bakal kayak gini. Pakai di video. Sorry. Nah, tadi setelah sorry. Kak mau nanya. Ya. Itu kan kabel yang dikasih tuh masih kayak kebungkus gitu kan, berarti harus dibuka dulu gitu. Oh iya betul, itu jadi kayak harus dikupas dulu si kabelnya. Nah teman-teman kupasnya bisa pakai gunting, jadi teman-teman hati-hati aja. Jadi teman-teman ngekelupas si bagian isolatornya itu ya, si bagian pelindung kabelnya itu. Di guntingnya tuh kayak agak diputer gitu aja, jadi bukan digunting gitu, bukan dipotong, tapi sedikit dikupas. Terus nanti kalau misal udah kekupas, tinggal ditarik aja si bagian si pelindung kabelnya. Mungkin sambil lanjut aja dulu kali ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti sambil berjalannya sambil tanya-tanya juga nggak apa-apa. Oke. Nah selanjutnya setelah kita solder tadi yang yang bagian modul penaik tegangannya itu tadi kan udah sampai sini ya, udah sampai switch yang kaki positifnya. Nah selanjutnya tadi ada yang kelewat itu tuh untuk bagian yang sisi negatifnya. Yang kabel negatif itu dihubungkan ke bagian sisi negatif dari si modul penaik tegangannya. Nah setelah udah disolder bagian kabel positif dan negatif itu tuh teman-teman nanti kan bakal jadi ada dua kabel ya, bakal ada kabel merah sama kabel warna coklat gitu yang bakal ujungnya itu nggak kesolder kemana-mana. Nah ini teman-teman hubungin si kabelnya itu ke baterai. Nah yang baterai ini teman-teman diperhatikan polaritas dari baterainya. Jadi teman-teman dicari tahu dulu mana bagian yang positif, mana bagian yang negatif. Jadi untuk yang bagian positif itu teman-teman hubungin ke kabel yang warna merah. Kalau yang di saya ini dihubunginnya dengan cara disolder sama ya. Ini semuanya kita bakal ngehubungin itu dengan cara disolder. Nah buat yang sisi negatif dari baterai kita soldernya bagian kabel yang berwarna coklat. Nanti pokoknya hasilnya itu bakal kira-kira seperti gambar yang ada di slide saya ini ya. Di hasilnya itu bakal kayak gini. Ini mungkin saya bakal tampilin videonya buat gimana sih prosesnya. Oh ya ini tadi buat ngelanjutin yang apa namanya? Yang menghubungkan si kabel yang bagian negatifnya ya ke modul penaik tegangannya. Ini diperhatiin buat yang sisi negatifnya. Itu teman-teman solder bagian kaki negatifnya. Ini teman-teman sambil ikutin ya untuk tahapannya.
Nah, oke. Mungkin sampai tahap ini kita jeda dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, dipersilakan. Sampai kita tadi dapat si modul yang udah ke solder kayak gini, kayak yang tahap 3 ini. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan atau gimana? Dari ngupas kabelnya atau nyoldernya, kayak timahnya kurang bisa meleleh atau soldernya yang kurang panas atau gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing gitu progresnya sekarang sampai sejauh apa? Ya, boleh. Boleh. Baru ini Kak, baru beberapa yang disambung. Oh iya, ini sampai tahap ini dulu ya. Nanti kita next selanjutnya itu satu-satu. Kita beresin satu-satu dulu. Ini mungkin di sini saya sambil nampilin nih ya, kayak meja kerja saya yang untuk apa? Untuk nampilin si rangkaian yang udah jadi gitu. Ini buat penyemangat teman-teman nih. Nanti outputnya kira-kira bakal jadi kayak gini. Oke, kalau misalnya mau nanyain. Oke, boleh Iya, banget tuh iya. Kak. Jadi mungkin Rangers jadi lebih tergambar kali ya. Iya betul. Oke. Ya nanti kira-kira rangkaian akhirnya tuh bakal kayak gini ya teman-teman. Kalau misal udah kesambung semua. Cuman nanti kita ininya satu-satu ya. Kita tahapan yang kita lewatin satu-satu. Untuk ngupas kabelnya teman-teman mungkin bisa pakai, selain pakai gunting bisa juga pakai gunting kuku. Jadi ujungnya itu kan tajam ya. Nah itu bisa dipakai buat ngupas si bagian pelindung si tembaganya. Jadi di apa ya, dipotong-potong dikit gitu sih bagian pelindungnya. Terus kalau misalnya udah si pelindungnya itu udah ke apa namanya, udah ke copot sedikit gitu, teman-teman bisa diputar si kabelnya terus ditarik. Nah itu tuh nanti bakal ada tembaga yang muncul. Nah itu tuh bagian yang teman-teman solder. Kak mau tanya, kira-kira Ya. tembaga yang muncul tuh panjangnya seberapa ya? Apa kayak cuman segini doang kelihatan? Secukupnya aja sih. Nah, Oke. se se apa ya namanya, senempelnya aja di komponen gitu. Jadi jangan terlalu panjang tapi jangan terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek kan dia bakal susah ya nyoldernya. Tapi kalau misalnya kepanjangan juga nanti dikhawatirin dia itu bakal nyentuh komponen yang lain yang dia itu harusnya nggak kesentuh sama kabel gitu. Jadi secukupnya aja. Dikira-kira aja. Makasih Kak. Ya. Kak mau nanya dong Kak. Ya silakan. Eh, Tadi kan kabelnya di bagian ini ya, bagian kaki 3 yang pinggir kan. Kalau misalkan kabelnya ikut nyentuh yang tengah itu nggak apa-apa nggak? Nyentuh tengah nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi jangan sampai dua kabelnya itu nyambung, benar-benar nyambung semua gitu loh. Jadi emang harus kepisah antara kabel yang kanan sama yang kiri. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang kena tengah nggak apa-apa sih. Oke, makasih Kak. Ya.
Maaf Kak, mau nanya, itu yang nomor 3, pasang switch pada kabel berwarna terang, itu yang dipasang cuma satu aja ya kan Kak? Atau gimana? Soalnya Maksudnya di kabel yang yang positif aja kan ya? iya, Ya, yang itu negatifnya biarin. itu di satu yang pinggir doang atau Oh, di gini. pinggir? eh ini jadi ini kan ada 6 kaki ya di switchnya itu kan ada 6 kaki. Bisa dilihat kan ada 6 kaki. Nah, itu satu itu yang kehubung ke modul USB ini tuh satu ke sisi kiri nih kalau misal di gambar saya ini, satu sisi kiri, satu lagi itu kabelnya di sisi kanan. Jadi yang tengahnya ini dibiarin kosong gitu, dibiarin nggak kena si kabelnya. Jadi kita ibaratnya pengen bikin saklar gitu ya, pengen bikin pemutus supaya antara yang kiri dan kanan itu nggak nyambung kalau misalnya kita matiin gitu. Menjawab nggak? Sorry. Oh, berarti itu beda kabel ya Kak? Dari Beda yang kabel ya, betul. oh, Beda kabel. Jadi kita ada 2 kabel di sini ya. terima kasih Kak. Ya. Nah, mungkin teman-teman nih yang mau nunjukin sesuatu bisa sambil on cam. Atau mungkin semuanya mungkin bisa on cam kali ya, kayak biar Kak Fauzan juga tahu nih kira-kira udah sampai mana. Iya, betul. Nanti dikonsultasikan aja kalau misalnya ada yang bingung atau ini kok komponennya gimana gitu. Tapi kalau misalnya komponennya itu apa namanya nggak sengaja ada komponen yang kesenggol sama teman-teman terus meleleh gitu, mungkin itu beda cerita ya. Oh ya, mungkin ini sedikit ngasih tahu ke teman-teman. Jadi untuk power bank yang kita buat ini dia bukan power bank yang apa yang pakai teknologi terkini ya, yang bisa fast charging. Jadi ini tuh ya cuma seadanya gitu ya, sebagai backup power bank aja kalau misalnya teman-teman butuh gitu. Misalnya udah misalnya mati lampu terus udah nggak ada baterai gitu, ini mungkin bisa teman-teman pakai sebagai backup aja. Karena kan mungkin kalau misalnya yang fast charging itu kan dia sampai berapa ya, sampai 33 watt, 65 watt. Nah ini tuh dia outputnya kan cuma beberapa watt aja, nggak sampai 5 watt bahkan. Kak, Ya. mau tanya lagi, itu kabelnya dimasukin yang ke lubangnya gitu, yang di Ya. bagian positif negatif. Jadi si tembaganya dimasukin ke lubangnya, terus dari situ kan gampang tuh buat ditambahin timah. Nah itu tinggal disolder aja. Oke. Kak mau nanya lagi Kak, cara nyolder di kaki 6-nya itu dililit dulu atau gimana ya Kak? Soalnya kalau ngepasin kan agak susah Kak. Agak susah ya. Itu makanya harus ada penyangga ya supaya si saklarnya itu nggak banyak gerak. Jadi mungkin disangga pakai apa ya? Pakai tempat pensil atau apa gitu. Tapi jangan sampai ke solder si tempat pensilnya. Jadi mungkin kayak gini nih ya. Bisa teman-teman lihat di kamera saya. Misalnya nih teman-teman pengen nyolder si bagian switchnya. Nih teman-teman diganjel dulu aja. Diganjel pakai apa? Nah ini baru teman-teman cara nyoldernya itu bisa teman-teman kayak gini caranya. Jadi kan ini solder nih. Ini teman-teman panasin dulu si timahnya sampai dia tuh ada gumpalan di bagian ujung soldernya.
Nah setelah ada gumpalan, ini kan ya ada sedikit gumpalan ya di ujung soldernya. Nah teman-teman bisa pegang si kabelnya ini, terus ya udah tinggal di solder aja. Jadi nggak perlu dililitin. Kayaknya kalau dililitin agak susah sih. Jadi di soldernya hati-hati aja. Ini kayak misalnya ini kan saya nggak kesambung nih. Bentar saya copot dulu deh. Nih misalnya ini kan udah ada timah di ujung soldernya. Terus ini udah ada kabelnya kan. Ini teman-teman bisa dideketin ke si ujung kaki switchnya sama si kabelnya. Terus baru deh teman-teman solder. Nah ini sampai sampai panas. Nah kalau udah kayak gini dia kan udah nyambung tuh. Coba agak ditarik-tarik dikit aja. Kalau misalnya udah kuat tandanya udah ke solder bagus. Gitu. Sama kaki yang satunya lagi juga kayak gitu. Susah ya? Kak mau tanya, Ya. kalau yang tadi pas nyambungin ke modul USB-nya itu kabelnya nggak dimasukin, nggak apa-apa nggak Kak? Udah terlanjur gitu. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tuh si kabelnya itu tuh ke apa ya? Kesambung gitu loh. Nih. Yang penting tuh si kabelnya itu kena si bagian negatifnya. Ini tuh bebas kalian mau kalau misalnya nggak dimasukin tuh bebas mau kenain yang di sisi atas atau sisi bawah. Kalau ini saya untuk masukin kabelnya itu dari bawah gitu ke lubang. Tapi kalau nggak dimasukin ke lubangnya juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ke solder ke bagian padnya, ke bagian apa ya? Ke bagian permukaan si kakinya ini. Nggak apa-apa kok. Yang penting nyambung. Santai aja, yang penting jangan sampai soldernya kena tangan teman-teman. Kabelnya kalau bisa di spare-nya jangan terlalu pendek ya. Maksudnya secukupnya aja tapi jangan terlalu pendek soalnya nanti kalau misalnya terlalu pendek agak susah nyoldernya. Dari ininya tahapan selanjutnya. Kan kita setelah ini bakal nyolder dari modul penaik tegangannya kan bakal disolder ke baterai ya. Itu kalau terlalu pendek nanti nggak enak buat nyoldernya, agak susah. Ini mungkin karena online juga kali ya, jadi agak susah nih.
buat apa sih namanya, nunjukin langsung ke teman-teman gimana sih cara buat nyolder yang gampang gitu. Mungkin ini kalau misalnya offline seru banget ya. Tahun depan kalau ada lagi, boleh kali offline. Boleh mungkin Kak tuh request ke PO-nya kali ya. Iya. Oke, mungkin kita next ke tahapan selanjutnya kali ya. Nanti kalau yang teman-teman masih di tahap ini, sambil ngikutin dulu aja, diperhatiin dulu materi selanjutnya, nanti sambil di backup di sesi selanjutnya yang ini, yang tahapan selanjutnya. Oke, tadi setelah kita udah ngehubungin dari modul penaik tegangan itu ke switch, kan bakal hasilnya ini bakal kayak yang gambar 3 ya, yang tahap 3 ini. Nah, selanjutnya kita bakal menghubungin si tahapan 3 tadi itu jadi dihubungin ke baterai. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini, kayak di gambar sebelah kanan ini. Nah, ini teman-teman perhatiin untuk polaritas dari baterainya jangan sampai salah di solder. Jadi jangan sampai kabel negatif ini malah ke solder ke bagian positif baterai, dan jangan sampai kabel positif ini ke solder ke bagian negatif baterai. Jadi diperhatikan antara polaritas sama si warna kabelnya. Gitu ya. Nah, ini videonya tentang buat nyolder, sebentar. Buat nyolder dari modulnya ke baterai. Ini tadi sambil nunjukin yang ini juga ya, yang nunjukin nyolder ke kaki negatif dulu. Ini kan di solder. Ini cara gampang buat nyoldernya, dimasukin ke lubangnya. Terus ya udah dipakein, dipanasin timah. Terus dikenain ke si padnya. Nah, ini di solder nanti hasilnya bakal kayak gini kan. Ada 2 kabel. Ini masih kurang nempel. Jadi kalau misal kurang nempel, dipanasin lagi atau ditambahin timahnya supaya nempel si kabelnya. Nah, tahapan selanjutnya itu kita nyolder dari si kabel tadi ke baterai. Polaritasnya diperhatiin. Nah, kalau yang bagian bawah ini kan dia lebih luas ya. Kalau yang bagian positif itu dia bakal lebih sempit si permukaannya, terus ada lekukannya gitu, ada cekungannya gitu, nggak rata lah, nggak serata yang bagian negatif. Nah, ini kita proses buat nyoldernya. Jadi untuk nyolder baterai ini emang agak lama ya teman-teman, bakal agak lebih susah dibandingkan kita nyolder ke komponen. Jadi ini teman-teman
caranya kita panasin dulu si baterainya. Jadi ditempelin pakai solder sama timahnya gitu. Jadi kita apa ya? Ibaratnya kita itu ngasih timah dulu lah ke si permukaannya itu. Jadi sebelum kita kasih kabel, kita panasinnya dulu barengan sama timahnya. Jadi kita lelehin dulu si timahnya ke permukaan baterainya. Ini kita kerjain yang bagian positif dulu. Baterainya itu yang ada cekungannya, yang lebih sempit permukaannya. Ini dipanasinnya ini emang agak lama teman-teman untuk nyolder baterai ini. Ini kalau soldernya teman-teman agak kurang panas, jadi agak lama sih untuk proses nyoldering ini. Ini untuk manasinnya teman-teman tempelin aja si ujung soldernya itu ke bagian baterainya. Sebenarnya simpelnya untuk kita, kalau misalnya kita pakai baterai itu jangan di solder sih. Simpelnya itu pakai battery holder gitu. Jadi ada kan baterai holder yang kayak buat apa ya? Yang dia itu kayak bentuknya kalau teman-teman pernah lihat dudukan baterai yang di jam itu, di jam dinding, nah kayak gitu. Ada dudukan yang kayak gitu. Ini setelah tadi si timahnya itu udah nempel di permukaan baterainya, nah ini teman-teman baru bisa nyambungin si kabelnya itu ke baterainya. Ini lebih gampang dibandingkan teman-teman harus nahan si baterai, si kabel, terus baru dipanasin ketika semuanya udah nempel gitu. Ini teman-teman lebih gampangnya kayak gini tahapannya. Ini emang agak lama, jadi sabar aja teman-teman buat manasin si timah ke baterainya. Terus kalau misalnya udah, nanti dia bakal nempel. Kalau udah panas dia bakal nempel. Terus setelah yang tadi sisi positif, sekarang kita solder yang sisi negatifnya. Yang negatif baterainya kita solder yang kabel warna coklat atau warna gelap. Nah ini tahapannya sama, dan yang negatif ini justru dia lebih lama lagi untuk proses nyoldernya karena permukaan dia kan lebih luas ya. Jadi dia butuh waktu yang lebih lama untuk memanaskan si permukaannya itu. Jadi pada prinsipnya kita dalam menyolder komponen itu, kita itu kan pengen memanaskan si timah ya. Cuma kalau misalnya tujuan dari atau komponen yang ingin kita soldernya itu masih dingin, nah timahnya itu nggak bisa nempel ke si komponen, makanya kita perlu nyamain suhu antara timah dengan si komponen yang ingin kita solder. Makanya agak butuh waktu agak lama karena kita itu pengen manasin dulu permukaan yang bakal kita soldernya. Jadi kenapa ini baterai itu lama, karena ya itu permukaannya dia lebih luas. Jadi agak sabar aja, agak ditunggu. Terus kalau misalnya udah panas, nanti dia bakal kayak nempel gitu kok. Kalau misalnya masih belum nempel juga, agak digoyang, bukan digoyang, ditepok-tepok gitu loh si ujung soldernya itu sampai si timahnya itu nempel ke permukaan baterainya. Kalau misalnya timahnya kurang, tambahin aja sampai secukupnya, tapi jangan terlalu banyak juga. Karena nanti khawatirnya si timahnya bakal loncat ke tangan teman-teman. Kan panas tuh. Tuh kalau misalnya permukaan baterainya agak warnanya kehitam-hitaman atau kuning kecoklatan gitu, nggak apa-apa, itu bukan karena gosong, tapi dia itu karena ada bahan pelumasnya buat dia itu apa ya, kalau bahasa elektronya sih dia tuh menghilangkan lapisan oksidasi gitu teman-teman. Jadi emang warnanya itu bakal jadi kuning kecoklatan gitu. Nah kalau misalnya udah kesambung, teman-teman bisa lihat nih ya, tadi lampu LED-nya itu bakal nyala. Nah itu kalau misalnya lampunya udah nyala, tandanya ini tuh sebenarnya udah siap untuk jadi power bank. Ini kan power bank itu kan cukup ada baterai sama bisa dicolokin ke HP kan. Nah ini tuh dengan sistem kayak gini, teman-teman udah bisa jadikan ini tuh sistem power bank. Jadi teman-teman ngisi dayanya dari baterai yang ini, daya HP teman-teman itu pakai baterai yang ini. Nah terus kalau misalnya tadi posisinya nyala, si USB penaik tegangannya itu nyala, teman-teman bisa tekan saklarnya. Soalnya kita bakal matiin dulu supaya nggak buang-buang energi si baterainya, supaya nanti pas kita
cobain sistemnya ada baterainya sedikit keisi gitu. Jadi bisa langsung nunjukin gimana si sistemnya itu ngecas HP teman-teman. Nah, teman-teman selesain dulu tahap yang ini. Kita punya waktu untuk sampai tahapan nyambungin ke baterai ini sampai jam Mungkin sampai 14.30, Kak. oh ya, oke, sampai jam 14.30. Nanti pokoknya hasilnya dari yang tahapan ini teman-teman hasilnya bakal kayak gini ya. Yang dia itu sistemnya udah bisa nyalain si ininya, si modul penaik tegangannya, nyalain LED. Ada lampu kecil, lampu indikatornya. Itu kalau misalnya nyala ya dimatiin dulu aja dengan cara menekan si switchnya, si saklar yang warna birunya. Oh, ini ada yang nanya nge-DM ke saya. Kalau misalnya salah solder, cara buka solderannya gimana ya? Jadi kalau misalnya teman-teman salah solder, itu teman-teman panasin lagi aja terus ditarik aja. Jadi teman-teman lelehin timahnya lagi, terus kalau misalnya udah meleleh ditarik aja si kabel dari komponennya itu. Nanti itu copot, terus kalau misalnya udah teman-teman bisa dihubungin lagi ke yang benar.
Gitu sih. Jadi jangan digunting ya kabelnya, nggak perlu digunting, tapi cukup dilelehin lagi aja timah bagian yang salahnya itu, terus sambil ditarik-tarik sedikit si kabelnya. Ini mungkin sedikit saya contohin ya. Misalnya teman-teman pengen nyopot bagian saklarnya nih ya. Ini teman-teman cukup, misalnya ini salah kabel nih, teman-teman cukup dipanasin lagi si bagian yang salahnya itu. Setelah salah ditarik aja nih, nanti dia bakal copot. Terus teman-teman bisa disolder ulang ke bagian yang benar gitu ya. Cuma kan tadi udah benar, jadi saya balikin lagi. Oke, karena udah 14.30 kita ke tahapan selanjutnya dulu aja kali ya. Nanti kan setelah teman-teman outputnya itu bakal jadi kayak gini, teman-teman bisa ngecek ini rangkaian udah benar atau belum itu dengan cara nyala matiin dari si saklarnya. Kalau misalnya nyala, nanti si LED kecil di modul penaik tegangan itu bakal nyala. Kalau misalnya mati, bakal mati si lampu indikatornya. Nah, terus selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah kita ngehubungin ke baterai, yaitu kita ngehubungin si modul charger micro USB. Modul charger micro USB-nya itu kita hubungin ke baterai. Nanti kira-kira bakal kayak gini. Jadi ini teman-teman diperhatikan polaritas dari si modul charger micro USB-nya. Jadi ada bagian bad plus sama bad min kan yang tadi. Nah itu bagian bad plusnya itu dihubungkan ke sisi positif baterai, dan bagian bad min-nya itu dihubungkan ke sisi negatif dari baterai. Nah, mungkin ini saya tampilin videonya. Kayak gini. Untuk menyolder dari baterai ke modul micro USB. Nah, di sini diperhatikan ada tulisan bad plus sama bad min. Jangan sampai kebalik. Yang bad plus itu kita hubungin ke sisi positif baterai, yang bad min kita hubungin ke sisi negatif baterai. Ini siapin dua helai kabel ya, yang beda warna sesuai dengan sisinya. Kalau yang terang itu sisi positif, yang gelap itu sisi negatif. Ini caranya sama, tinggal di solder aja. Nah, tadi cara gampangnya gitu ya, si kabelnya itu, si tembaganya itu, tembaga dari kabelnya dimasukin ke lubangnya itu, terus dibengkokin atau gimana supaya dia tuh agak sedikit diam. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa langsung disolder, dipakein timah gitu ya. Nah, itu selain yang di positif, kita juga nyolder kabel yang di sisi negatifnya. Jadi ibaratnya teman-teman singkirin dulu tadi yang rangkaian sebelumnya, kita fokus ke nyolder si bagian modul micro USB-nya dulu, modul chargernya dulu. Teman-teman fokus. Jadi urutannya jangan nyolder kabelnya dulu ke baterai, tapi kabel ke modul chargernya dulu. Soalnya dikhawatirkan kalau misalnya teman-teman solder kabel ke baterainya dulu, nanti dikhawatirkan kabelnya itu bakal nge-short antara sisi positif sama negatifnya. Nanti tuh ibaratnya bakal konslet gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman solder kabelnya itu ke modul chargernya dulu sesuai tahapan yang ini. Nah, nanti kalau misalnya udah disolder kan bakal kayak gini nih, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, dari sini baru teman-teman solder ke baterainya. Nah, nyolder ke baterainya juga diperhatiin mana sisi negatif, mana sisi positif. Kalau sisi negatif itu yang warna merah itu dihubungin ke sisi positif
yang kabel warna merah itu dihubungin ke baterainya ke sisi positifnya juga, jangan sampai salah. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman lihat di modul chargernya itu kan ada bed plus ya. Nah, bed plus itu kita hubungin ke sisi positif baterainya. Nah, ini karena kita bakal nyolder ke baterai lagi, mungkin agak lama lagi juga. Dan mungkin teman-teman nanti bakal nemuin masalah di mana yang solderan yang lamanya itu lepas kan. Nah, itu teman-teman di solder ulang lagi aja. Ditambahin timah lagi, terus dipanasin lagi sampai dia tuh nempel ke baterainya. Atau teman-teman juga bisa agak sedikit jauh dari yang solderan yang pertama itu, yang di baterainya itu. Jadi supaya nggak lepas yang solderan sebelumnya. Diingetin sekali lagi, hati-hati pakai soldernya, jangan sampai ujung solder yang panasnya itu kena tangan teman-teman. Ini yang sisi positifnya disolder ke baterai positif, terus yang sisi negatifnya disolder ke yang badminnya disolder ke sisi negatif baterai. Nah, ini teman-teman mungkin butuh pengganjal ya supaya si baterainya itu gampang disolder, jadi diberdiriin gitu. Supaya teman-teman lebih leluasa buat nyoldernya. Karena dibandingin dia baterainya itu tiduran gitu, lebih susah untuk nyoldernya. Nah, ini agak dikepruk-kepruk dikit si ujung soldernya mungkin biar lebih cepat nempel ke permukaan baterainya. Dipanasin lagi sampai dia itu nempel timahnya. Terus kalau timahnya udah nempel baru sambungin si kabelnya. Nah, kalau timahnya udah nempel kan bakal kayak gitu ya. Kalau udah panas tuh bakal nempel. Selanjutnya boleh tambahin timah ke ujung kabelnya supaya lebih gampang. Terus teman-teman bisa disolder ke sisi negatif baterainya. Mungkin ini tahapan yang paling lama ya kalau kita nyolder ke baterai itu. Karena ya itu tadi butuh panas untuk kita nyolder ke komponen baterai.
Ini saya juga agak sedikit kesulitan untuk nyolder si baterainya itu. Karena soldernya agak kurang panas. Agak lama ya. Ya, nanti kalau misalnya udah, nanti hasilnya tuh bakal jadi sebentar. Bakal jadi kayak gini kan. Nah, setelah itu kita ke tahapan selanjutnya, kita bakal berhubungan sama solar cell-nya atau solar panelnya, solar panel mininya. Nah, di sini kita pertama-tama itu kita hubungin bagian positif dari solar cell-nya. Jadi kan ada beberapa titik gitu ya, teman-teman bisa nyoldernya itu di beberapa titik. Nah, teman-teman boleh pilihnya di bagian ini aja, di bagian yang positif itu yang sebelah sini. Nah, ini hubungin ke dioda penyarahnya itu yang bagian yang negatif ya, yang bagian positif, sorry. Yang dia itu yang banyak itemnya, yang nggak ada strip putihnya gitu ya. Jadi kebalikannya gitu bagian belakangnya. Nah, ini si bagian belakang ini teman-teman hubungin ke positif dari solar cell-nya. Nah, yang dari ujung satunya berarti kan yang sisi ada strip putihnya itu teman-teman hubungin pakai kabel yang warna merah atau kabel yang warna terang. Nah, itu teman-teman disolder terus dihubungin ke bagian modul charger USB-nya itu yang bagian in plus. Jadi kan ada tanda in plus ya di modul chargernya itu. Nah, ini kurang lebih bakal kayak gini nanti hasilnya itu. Bakal kayak gambar yang di sebelah kanan bawah ini. Jadi dari solar cell itu yang bagian positifnya bakal ketemu sama bagian bagian yang warna hitam dari diodanya. Terus bagian yang positif, yang bagian ada strip putih dari diodanya bakal disambung pakai kabel warna terang yang itu nunjukin bahwa ini tuh jalurnya jalur positif. Kita hubungin si kabelnya itu ke bagian in plus dari modul charger micro USB-nya yang sebelah sini. Yang dia itu ada di dekat si colokan micro USB-nya. Ada tulisan in plus, nah itu teman-teman dihubungin kayak gitu. Nah, setelah udah kehubung antara si bagian positif dioda terus ada kabel warna merah sama udah kehubung ke modul charger micro USB-nya, teman-teman baru boleh menghubungkan yang sisi negatifnya. Yang maksudnya sisi negatif itu yang ini, yang dari solar cell itu teman-teman kan ada beberapa pilihan juga ya sama kayak yang tadi sisi positif. Nah, ini sisi negatifnya itu teman-teman hubungin ke langsung ke modul charger micro USB-nya ini pakai kabel yang warnanya gelap. Di sini pakai kabel warna coklat. Teman-teman ini langsung hubungin aja. Jadi nggak perlu ngelewatin dioda lagi. Jadi dioda itu cuma di bagian positifnya aja. Ini kurang lebih nanti hasilnya itu bakal kayak gini teman-teman. Oke. Nah, mungkin ditampilin dulu videonya untuk kita solder bagian solar cell-nya ini. Teman-teman bisa dikesampingin dulu untuk rangkaian yang udah di solder sebelumnya. Kita siapin modul solar cell-nya. Nah, kita siapin diodanya juga, dioda penyarah. Diperhatikan si polaritasnya, mana bagian yang ada strip putih sama mana bagian yang itu hitam doang gitu ya, yang banyak hitamnya. Nah, untuk yang bagian banyak hitamnya itu teman-teman solder ke bagian positif dari solar cell-nya. Ini kan ada beberapa opsi, pilih aja salah satu. Tapi yang berjauhan gitu, yang di sini nih kalau misalnya di contohnya di yang video yang saya buat. Teman-teman solder
ke bagian positifnya diodanya kayak gini. Nah, setelah dari dioda tadi udah kepasang ke modul ininya, teman-teman dihubungin tadi si kabel positif, kabel warna terangnya itu ke modul charger micro USB-nya. Nih teman-teman siapin tadi yang rangkaian sebelumnya. Kan ada tanda in plus sama in min ya. Nah, yang dari kaki dioda yang ada strip putihnya itu teman-teman hubungin ke in plus dari modul charger. Nih teman-teman bisa pakai pencapit atau apa gitu yang bisa menahan supaya si modulnya nggak gerak-gerak. Di sini jangan sampai salah, hubungin dari yang dioda tadi, dioda yang satunya itu, kaki dioda satunya ke bagian in plus dari modul chargernya. Ke in plus ya, jangan sampai kebalik. Yang dihubungin yang bagian positifnya. Jadi kita jangan kerjain yang negatifnya dulu, tapi beresin dulu yang bagian positifnya sampai dari si solar cell sampai ke modul chargernya, supaya nggak kontak antara bagian negatif dari solar cell ke bagian positifnya. Jadi diberesin satu jalur dulu. Nah, setelah yang bagian positifnya itu beres, baru kita bisa selanjutnya itu ke tahapan yang tadi, yang bagian sisi negatifnya. Nah, kalau yang sisi negatif itu nggak perlu dihubungkan ke dioda lagi, karena kita langsung nyambungin dari solar cell yang sisi negatifnya itu langsung dihubungin ke modul charger micro USB-nya. Itu dihubunginnya ke bagian yang in min, yang IN minus. Ini pilihnya yang kaki yang agak jauh dari si pin yang agak jauh dari yang sisi positifnya supaya nggak gampang kontak. Mau tanya. Ya. Ini kan aku udah sampai sini nih. Terus kalau aku Sorry, bentar. kelihatan nggak? Ya. Nah, terus kalau aku giniin ada kayak lampu merah nyala gini, benar? Ya benar. Berarti itu udah bisa. Terus Nah itu di solder dulu. yang bagian sini aku solder juga, Kak. Ya itu di solder juga. Maksudnya Oke. di solder ke baterai ya. Oke.
Makasih, Kak. Ya. Ini balik lagi ke video, berarti kan kita nyambungin dari yang sisi negatif solar cell itu ke sisi in negatif itu langsung ya pakai kabel. Nah, setelah beres, udah deh. Kita power bank yang pakai solar cell-nya udah jadi. Nanti hasilnya itu kira-kira bakal kayak gini rangkaiannya. Sama kayak mirip kayak yang ada di kamera saya sekarang. Sebenarnya sama aja sih rangkaiannya itu juga. Nanti hasilnya bakal kayak gini, teman-teman. Oke, cukup simpel ya, nggak terlalu banyak komponen dan nggak terlalu banyak kabel juga. Nah, mungkin selanjutnya ini ya untuk kita mendeteksi apakah solar cell itu benar-benar mengkonversi dari sinyal listrik atau dari energi cahaya menjadi energi listrik atau enggak, bisa pakai multimeter. Di sini saya ngecek tegangannya. Nah, di sini udah masuk tegangannya ada 2,5 volt. Itu udah benar berarti. Halo Kak, mau nanya. Ya. Kalau lampu warna biru merah itu indikator apa ya Kak? Lampu biru merah yang mana tuh? Yang ini ya? Yang Iya, di kalau modul biru charger ngecas ya? ke baterai berarti ya Kak? Iya, kalau dia warna merah itu tuh tandanya lagi ngecas. Kalau yang birunya juga nyala, tandanya baterainya itu udah full. Baterainya kenapa Kak? Baterainya udah full, udah penuh, udah keisi penuh. Itu dengan posisi switch on ya? Ini yang di modul micro USB kan ya? Iya, betul. Ya, itu nggak ada hubungannya sama switchnya. Jadi itu tuh dia kondisi ibaratnya komunikasi antara si solar cell sama si baterainya sih. Jadi nggak ada hubungan sama si switchnya. Jadi kalau LED warna merahnya nyala itu tandanya si solar cell itu lagi ngecas si baterai. Tapi kalau misalnya birunya itu nyala, tandanya si baterainya itu udah full. Dia udah dayanya udah cukup lah. Udah sampai 100%. Kayak gitu. Tandanya itu udah bener kok kalau misalnya udah nyala dua-duanya ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Terus tadi ada yang nanya juga nih, Kak, tadi yang positif di diodanya yang ada garis putihnya atau enggak ya Kak? Jadi kalau misalnya yang berhubungan sama dioda tadi, jadi yang bagian positif dari solar cell-nya itu kita hubungin ke diodanya itu yang warna hitam doang. Jadi yang dari solar cell itu ke bagian yang hitam doang, tapi kalau yang ada strip putihnya kita hubunginnya ke in plus, ke modul micro USB yang bagian in plus. Jadi urutannya kayak gini ya. Solar cell, terus ketemu yang bagian warna hitam doang, terus yang bagian ada stripnya kita hubungin pakai kabel ke bagian in plus dari modul charger USB. Charger micro USB. Oke, nanti kalau misal udah beres, rangkaiannya kan bakal jadi ya, bakal jadi kayak gini. Nah, ini tuh udah siap untuk digunain sebagai power bank emergency. Kalau rangkaian udah jadi kayak gini. Mungkin ini bakal saya sedikit demonstrasiin juga ya. Ada video demonstrasinya, nanti saya juga demonstrasiin secara langsung. Bentar ini buat ngecek dulu. Di sini saya ada handphone Android yang bakal saya pakai buat ngecas. Jadi cara ngegunainnya gimana? Ya tinggal kita colokin aja sama kayak power bank biasa. Nah, itu tinggal kita nyalain switchnya. Dengan ditekan, nanti LED di ininya bakal nyala, terus nanti bakal ada indikator baterainya itu kecas. Cuma karena ini bukan power bank yang bisa fast charging gitu ya. Jadi emang dayanya itu lambat untuk pengisian dayanya. Tapi dia udah terbukti bisa ngecas si HP-nya. Kayak gitu teman-teman. Ini untuk rangkaiannya yang videonya. Ini saya coba demonstrasiin dari video saya. Mungkin bisa di-pin aja ke screen-nya teman-teman. Jadi di sini kan kalau udah jadi kan bakal kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini kan saya ada lampu nih, lampu yang nyorot. Kalau misalnya teman-teman deketin si solar cell-nya, nah di modul micro USB-nya itu bakal ada LED merah. Ini tandanya si solar cell itu sedang ngecas si baterainya.
Tapi kalau misalnya si lampu birunya juga nyala, kayak tadi ada yang bertanya kan, nah itu tandanya si baterai ini tuh udah cukup, energinya udah full, udah 100% lah baterainya. Jadi kondisinya itu si energi cahaya yang dikonversi jadi energi listrik itu udah cukup gitu. Jadi udah nggak perlu ditambahin lagi si baterainya. Nah, kalau misalnya lagi ngecas itu bakal ada indikator warna merah kayak gini. Dan kalau misalnya kita mau nyalain, kita cukup menekan si switch yang ada di sini, switch yang warna biru ini. Kalau misalnya kita tekan, ini kan si ininya bakal nyala ya, si LED warna merahnya bakal nyala tuh. Nah, ini tandanya dia tuh udah bisa kita pakai sebagai power bank gitu. Bisa kita cek di sini sebentar. Saya siapin dulu untuk handphonenya. Nah, di sini saya ada handphone. Dan di sini saya tinggal ngehubungin aja nih. Caranya ya kayak kita ngecas power bank biasa aja. Soalnya ini kan power bank ya pada dasarnya. Colokin ke HP. Terus kita colokin ke sistem kita. Nah, buat ngeceknya tinggal kita tekan switch-nya. Nah, kalau switch-nya udah nyala, nah ini kan bakal ngecas tuh dia. Bakal ngecas HP-nya. Terus nanti LED-nya itu bakal nyala. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau coba, ada yang udah jadi belum? Kalau misalnya udah jadi boleh sharing sama kita untuk nunjukin gimana rangkaian itu bisa nyala atau enggak. Nah, boleh banget tuh mungkin kepada teman-teman. Boleh tuh siapa? ditunjukin. Nih, saya stop share dulu kali ya biar layarnya bisa kelihatan jelas. Siapa tadi yang mau demonstrasi? Saya enggak? Boleh. Mungkin teman panitia bisa di-pin, bisa di spotlight. Halo? Halo, Kak. Ya. Gimana tadi? Bisa sih, Kak, nyala ada lampu indikator di micro USB sama USB-nya, Kak. Ya, betul. Tadi saya udah kebawa keluar sih untuk kena matahari. Oh, bisa. Bisa, Kak. Bisa Nyala, ngecas. cuman kalau untuk tanda ngecas di HP belum sih, Kak. Mungkin nunggu dulu kali ya. Oh, tapi kalau misalnya yang di di modul USB-nya yang ke HP itu udah nyala ya, udah ada indikator warna Iya, merah. nyala. Cuman tadi saya mau bawa ke dalam putus Oh, solderannya. iya copot ya. Iya Iya, sih copot. solderannya. Ya emang Tadi agak nyala ke warna merah kok yang di USB. Mungkin enggak sama HP kamunya enggak kedeteksi, mungkin karena ini tuh dayanya kecil. Jadi daya iya. dari Kan cuma berapa watt ya? 5 kali 1,1. Iya. Dia cuma 5 kali 200 miliampere. Oh iya, Dia 200 cuma miliampere sekitar 1,1 watt. Sedangkan misalnya charger HP itu kan rata-rata sekarang kan udah pada fast charging gitu ya. Iya. 33 sampai 65 watt gitu. Nah, makanya mungkin nggak kedeteksi karena itu. Tapi pada dasarnya itu udah nyala kok, rangkaiannya udah bener. Tapi seandainya saya coba untuk ngecas handphone yang butuh watt lebih kecil, mungkin bisa kali ya, Kak? Ya, mungkin bisa ya. Atau apa ya? Yang apa ya? Biasanya kita nyalain apa ya? MOS gitu. MOS juga bisa kok. Kayak kita pengen lihat nyala atau enggaknya gitu pakai MOS juga bisa. MOS kan nggak butuh daya banyak gitu ya. Iya sih, Coba colokin aja nanti ada mouse-nya nyala gitu. Cuma kan ya mouse kan biasa dipakai buat ngegerakin kursor ya. Cuma ya nggak bakal bisa sih. Mungkin udah bisa ya. Ada sudah bisa, Kak. Ya, oke. Oke. Nah, ini ada Tiffany juga nih, Rangers sudah HP aku udah nyala, Kak. Yeay, makasih, Kak. Oke. Berarti tandanya udah bisa ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk rangkaian power bank menggunakan solar cell mini ini. Mungkin sekian kalau misalnya untuk dari teman-teman panitia MC, kalau misalnya ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fauzan nih, Kak, untuk guidance-nya selama ini. Udah ngasih tahu nih cara-cara membuat mini solar panel workshop untuk power bank. Nah, tadi juga mungkin dari beberapa Rangers udah ada
yang bisa nyala alatnya. Dan mungkin nanti bagi para rangers yang mungkin belum selesai atau emang alatnya masih dalam progres, itu bisa kalian tenang aja, nggak perlu khawatir karena ada guide-nya untuk di modul, jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Dan nanti akan di-share juga videonya perihal pertemuan hari ini. Jadi mungkin yang mau ingin coba sendiri atau melengkapi bisa dicoba sendiri di rumah. Oke, baik. Untuk sesi workshop ini sayang sekali udah habis teman-teman. Nah, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pembicara sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan nih dari panitia. Untuk Kak Fauzan, jadi kita mau foto dulu ya Kak. Oke, untuk panitia apa udah siap untuk mendokumentasikan? Oke, mungkin bisa untuk didokumentasikan kepada panitia. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih panitia. Sekali lagi terima kasih ya kepada Kak Fauzan karena telah membawakan sesi materi pada siang ini yang sangat informatif dan insightful bagi teman-teman yang hadir pada acara hari ini. Nah, selanjutnya nih kita akan ada sesi foto bersama. Jadi mungkin kepada Rangers dan hadirin dipersilahkan untuk membuka kameranya. Jadi akan ditunggu selama 3 menit dan teman-teman dipersilahkan on cam. Boleh on cam teman-teman? Atau mungkin mau sambil menunjukkan alatnya di kamera juga nggak apa-apa, kita foto bareng. Boleh foto bareng sama alatnya gitu ya. Yap, bener. Oke, bagi yang mungkin alatnya nyaru sama virtual background, itu mungkin bisa di-off-in dulu virtual background-nya biar kita bisa mamerin alat masing-masing. Keren banget nih teman-teman. Oke, ditunggu sampai 15.02 ya untuk on cam. Ini dilihat dari yang on cam kayak ada yang kerja kelompok ya, keren-keren, kompak ya. Oke. Nah, karena sudah banyak yang on cam juga dan udah 3 menit, mungkin dipersilakan nih kepada panitia untuk mendokumentasikan. Oke, slide pertama. Wait. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia untuk dokumentasinya. Dan sekali lagi terima kasih ya untuk Kak Fauzan telah hadir dan berkenan untuk kami undang dan memberikan ilmu yang sangat berguna sekali ini untuk kita semua pada siang hari ini. Dan berakhirlah sesi dari Green Rangers kali ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Indofood dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah mendukung acara Green Rangers 6.0, serta seluruh pihak yang telah bekerja sama dan menyukseskan acara ini, di antara lain Cerita Iklim, Fossil Free, Adidaya Inisiatif, PT PLN, 350.org Indonesia, Coaction Indonesia, NBRI, ISR, Jeda untuk Iklim, dan terima kasih pula kepada seluruh hadirin dan Rangers yang telah hadir pada siang hari ini.
Sampai bertemu di rangkaian acara selanjutnya. Saya Alivia, mohon maaf bila ada salah kata dalam membantu jalannya acara, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Fauzan, makasih Kak. Iya, Terima makasih kasih Kak juga. Semoga Fauzan. bermanfaat ya. Nanti kalau teman-teman ada yang penasaran gimana cara buat solar panel, bisa mampir-mampir nih ke Laboratorium Elektronika. Boleh banget tuh. Iya. Itu yang penasaran pengen lihat gimana sih kapal yang pakai energi listrik gitu ya, pakai baterai, bisa datang juga ke FTUI. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Fauzan.